Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah riset pemasaran. Kali ini di pertemuan kedua, kita akan bahas mengenai konsep dasar riset pemasaran. Setiap perusahaan memiliki tujuan tertentu, misalnya mencapai target penjualan tertentu, meraih laba, meningkatkan pangsa pasar, mempertahankan eksistensi, mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, memberikan pelayanan sosial, dan masih banyak lagi alasan lainnya. Dalam mencapai hal tersebut, perusahaan menawarkan sesuatu atau berupa beberapa produk kepada pasar yang membutuhkannya. Pasar adalah konsumen akhir atau organisasional yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berwujud sebagai permintaan terhadap produk tertentu. Jadi, pasar merupakan sasaran dalam perusahaan untuk menciptakan atau menawarkan produk yang disesuaikan untuk menjawab keinginan dan kebutuhan dari pelanggannya. Nah, di sini dikatakan bahwa konsumen itu terbagi menjadi dua, konsumen akhir dan konsumen organisasional. Konsumen akhir terdiri atas individual dan rumah tangga yang melakukan pemberian produk untuk dikonsumsi, bukan untuk bisnis. Jadi biasanya kita sebut dengan end user. Kedua, ada konsumen organisasional. Disebut konsumen bisnis, industrial, dan antara. Jadi, kalau konsumen organisasional ini tujuan pembeliannya untuk memperoleh laba atau kesejahteraan anggotanya. Contohnya nih, membeli bahan baku seperti distributor. Jadi, dia membeli produk ini bukan untuk langsung dikonsumsi sebagai end user, tapi dia membelinya sebagai bahan baku untuk menciptakan produk baru yang nantinya akan dia pasarkan kepada konsumennya sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Nah, tadi kita sudah bahas produk. Ternyata produk yang ditawarkan itu beragam jenisnya. Ada produk yang berupa barang, misalnya handphone, komputer, mobil. Ini seperti yang biasa kita lihat ya, ada fisik barangnya gitu. Yang kedua, ada juga produk berupa jasa, misalnya asuransi, bank, konsultan, dan sebagainya. Contohnya bank. Bank itu menawarkan jasa pengelolaan keuangan, jadi dia tidak menawarkan atau dia tidak menjual buku tabungan atau slip transfer dan sebagainya, tapi yang dia jual adalah jasa di bidang keuangannya. Kemudian ada produk yang berupa pengalaman, misalnya wahana bermain, tour and travel, Disneyland, dan lain-lain. Misalnya Dufan yang menawarkan pengalaman dengan menaiki wahana yang ada di sana. Ada juga organisasi, misalnya Partai, Ikatan Akuntansi Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Jadi organisasi ini menawarkan perkumpulan atau wadah ya, yang di dalamnya bergabung orang-orang dengan profesi yang sama atau memiliki misi yang sama. Ada lagi pribadi. Ini contohnya artis. Artis itu kan dia menawarkan pribadinya ya untuk mengentertain orang. Kemudian ada produk berupa tempat, misalnya Danau Toba. Nah, Danau Toba ini menawarkan landscape ya, jadi keindahan dari tempatnya untuk para konsumennya mungkin bisa melihat pemandangannya, bisa berfoto di sana, dan sebagainya. Kemudian ada juga produk berupa informasi, contohnya Badan Pusat Statistik atau Biro Riset. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan terkait untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada juga produk berupa ide atau gagasan, contohnya I.O. Ketika kita membuat suatu acara, kita meminta I.O. untuk membuatkan konsep acara kita, nah itu adalah ide yang mereka tawarkan, yang mereka jual terhadap kliennya. Konsep pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Jadi, di satu pihak menawarkan produk,
untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggannya, dan kemudian ia juga mendapatkan laba dari penjualan produk tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, menimbulkan banyaknya produk yang ada di dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini adalah jenis-jenis atau konsep pemasaran. Kita lihat tabulasi ini dibagi berdasarkan konsep, fokus, juga asumsi. Untuk konsep produksi, fokusnya adalah penekanan biaya produksi. Asumsinya, harga murah merupakan dasar pertimbangan utama pembelian, sehingga diusahakan untuk menekan biaya produksi semaksimal mungkin agar harga yang ditawarkan sesuai dengan kerelaan konsumen dalam membayarnya. Kemudian ada konsep produk. Itu fokusnya ke pengembangan produk. Jadi ke fitur-fitur, kinerja, kualitas produk yang memang dikembangkan dengan mempengaruhi pertimbangan dari kebutuhan konsumennya. Ada juga konsep penjualan. Ini fokusnya ke peningkatan penjualan. Usaha penjualan dan promosi harus lebih aktif dan agresif agar memenuhi konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi ketika kita sudah mempunyai produk nih, kita akan berusaha produk itu terjual kepada konsumen-konsumen yang memang menjadi sasaran dari pasar perusahaan kita. Nah, gimana caranya produk tersebut bisa sampai kepada mereka dengan promosi yang lebih aktif dan agresif. Ini adalah konsep dari penjualan. Kemudian ada konsep pemasaran, fokusnya ke kepuasan pelanggan. Asumsinya, pembelian dan pembelian ulang akan dilakukan apabila pelanggan mendapatkan kepuasan dari pembelian sebelumnya. Nah, ini sama dengan konsep pemasaran sosial, cuma bedanya kalau misalnya pemasaran itu hanya fokus kepada pelanggan yang bersifat individu, sedangkan kalau pemasaran sosial, pelanggannya bersifat individu dan juga sosial. Riset pemasaran. Riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebarluasan informasi secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan identifikasi dan pemecahan masalah, juga peluang dalam bidang pemasaran. Ini adalah pernyataan dari Malhotra. Nah, seperti sudah kita singgung sebelumnya, riset pemasaran itu kan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi. Ketika kita bekerja di suatu perusahaan, kemudian kita ingin mencari tahu nih bagaimana sih pemecahan masalah dari yang perusahaan sedang hadapi, kita membutuhkan informasi-informasi yang kita dapat dari riset pemasaran tersebut. Dan ternyata tidak hanya untuk pemecahan masalah, karena ternyata klasifikasi riset pemasaran juga nanti kita bahas di beberapa slide setelah ini, ada beberapa, jadi ternyata tidak hanya untuk pemecahan masalah, tapi juga untuk mengidentifikasi masalah, juga untuk mencari peluang. Nah, untuk melakukan riset pemasaran ini ada syaratnya. Yang pertama harus relevan. Hasil penelitian akan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk merespon tantangan menyelesaikan masalah pemasaran yang dihadapi perusahaan. Jadi hasilnya atau informasi yang didapat itu memanglah informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian harus tepat waktu. Hasil penelitian diharapkan sesuai dengan waktunya, tidak terlambat atau tidak terlalu cepat. Karena ketika terlambat, maka informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk penyelesaian masalah. Padahal seperti kita sudah bahas di slide sebelumnya bahwa tujuan riset ini kan adalah untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah. Kemudian efisien. Tidak perlu banyak biaya dan diharapkan memberikan nilai tambah yang lebih besar daripada biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi biaya yang kita keluarkan itu selama proses riset pemasaran ya, itu tidak boleh lebih besar dari nilai tambah yang kita dapat dari perolehan informasi tersebut. Kemudian harus akurat atau objektif. Peneliti hendaknya teliti, cermat, objektif, dan dapat dipercaya kebenarannya. Jadi,
Riset pemasaran tidak berisikan subjektivitas dari penulisnya, melainkan menyajikan data-data informasi yang memang real terjadi di lapangan. Nah, ini dia, klasifikasi riset pemasaran. Riset pemasaran itu terbagi menjadi dua ya, ada riset identifikasi masalah dan riset pemecahan masalah. Ini adalah contoh-contoh dari riset tersebut. Jadi kalau riset identifikasi masalah itu contohnya ada riset potensi pasar, riset pangsa pasar, riset citra merek atau citra perusahaan, riset karakteristik pasar, riset analisis penjualan, riset tren bisnis, dan riset peramalan. Kemudian untuk di riset pemecahan masalah, ada riset segmentasi, riset produk, riset penetapan harga, riset promosi, riset distribusi. Kita bahas satu-satu dulu ya. Untuk yang pertama ada riset identifikasi masalah. Riset ini membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak atau belum muncul ke permukaan, namun telah atau akan terjadi di masa depan. Ini contoh-contoh risetnya tadi sudah disebutkan sebelumnya. Jadi riset ini bisa diadakan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin pada saat ini belum ada, tapi di kemudian hari informasi yang didapat dari riset ini bisa dibutuhkan. Informasi dari riset identifikasi masalah ini berkenaan dengan perubahan selera dengan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan kecenderungan perilaku konsumen. Riset ini bisa membantu mengidentifikasi peluang. Jadi perusahaan jadi bisa melihat apa nih peluang yang bisa dimasuki oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada riset pemecahan masalah. Riset ini dilakukan agar diperoleh solusi tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah yang secara spesifik. Jadi ketika suatu masalah atau peluang pemasaran sudah teridentifikasi di riset awal, maka penyelesaian masalah ini barulah bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih spesifik tadi. Contoh riset pemecahan masalah meliputi riset segmentasi. Ini untuk menentukan basis segmentasinya, menentukan potensi pasarnya, dan daya tanggap berbagai segmen pasar, memilih pasar sasaran, dan menyusun profil gaya hidup dan citra produk. Jadi, kita harus melihat ya, produk yang akan kita tawarkan itu masuk ke segmen yang seperti apa. Kemudian, bagaimana nih potensi pasarnya, bagaimana daya tanggap segmen pasar yang memang sedang kita sasar. Yang kedua, riset produk. Riset produk ini biasanya lebih ke fitur-fiturnya ya. Kita harus uji konsep, kemudian uji kemasannya, kemudian modifikasi produknya nih. Tadi kan fitur-fiturnya sesuaikah dengan keinginan dan kebutuhan target pasar kita. Yang ketiga, ada riset penetapan harga. Kebijakan penetapan harga, kemudian penetapan harga lini produk, elastisitas permintaan, memulai dan merespon perubahan harga. Jadi, berapa sih harga yang memang pantas dan rela untuk dibayarkan dari konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Riset promosi. Ini adalah berupa anggaran promosi yang optimal, hubungan promosi penjualan, bauran promosi yang optimal. Jadi ketika kita punya produk nih, terus kita mau lempar ke pasaran, kita harus riset dulu nih, kira-kira bauran pemasaran yang tepat, yang optimal bagaimana, terus keputusan iklannya seperti apa, keputusan media yang digunakan itu apa aja, itu biasanya terjadi di riset promosi. Kemudian ada riset distribusi. Ini adalah penentuan tipe distribusi, sikap para anggota saluran distribusi. Seperti kita ketahui ya, dari produsen itu untuk sampai ke end user tadi, itu tidak langsung. Kadang ada beberapa produk yang memang membutuhkan jalur lebih panjang. Mungkin dari produsen ini bisa sampai ke distributor, kemudian sampai ke eceran, baru ke end user-nya. Nah, kita harus menggunakan saluran distribusi yang seperti apa, itu kan juga harus kita tetapkan di awal ya. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi yang menjawab pertanyaan tersebut, biasanya masuk di riset distribusi. Nah, ini adalah
model dari proses riset pemasaran. Kita juga sempat singgung di pertemuan pertama bahwa riset pemasaran itu pertamanya pasti perumusan masalah, identifikasi masalah gitu ya. Kemudian setelah kita tahu masalahnya apa, baru penentuan desain risetnya. Kita mau pakai riset yang seperti apa nih? Eksploratifkah? Atau mungkin sebab akibatkah? Gitu kan. Kemudian setelah kita tahu desain risetnya seperti apa, kita baru melakukan perancangan metode pengumpulan data. Data-data yang dibutuhkan tadi kita kumpulinnya menggunakan metode yang seperti apa. Kemudian perancangan sampel dan pengumpulan data. Sesudah kita tahu data apa yang kita butuhkan, kita jadi bisa menentukan. Berarti sampelnya nih apa nih? Apakah mungkin populasi di satu instansi, ataukah mungkin sampel dari beberapa wilayah, dan sebagainya, tergantung dari riset yang kita jalankan. Kemudian setelah telah melakukan pengumpulan data, kita analisis dan interpretasi data yang kita dapatkan tersebut. Barulah kita melakukan penyusunan laporan riset. Nah, ini adalah detailnya. Yang pertama tadi, perumusan masalah. Salah satu peranan riset pemasaran adalah membantu merumuskan masalah yang harus diatasi dengan perancangan secara sistematis, jelas, dan akurat sesuai dengan tujuan riset. Dan jika masalah telah dirumuskan dengan jelas dan akurat, maka riset deskriptif atau kausal yang dilakukan. Yang kedua adalah penentuan desain riset. Sumber informasi dan desain riset harus selaras yang bergantung pada sejauh mana masalah diketahui. Jika hanya sedikit yang diketahui, maka dipilihlah riset eksploratoris. Telaah pada data yang sudah dipublikasikan, mewawancarai pakar, menelaah literatur dengan kasus yang serupa. Karena seperti kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, kalau eksploratif itu kan lebih mengeksplor teori ya, patokannya juga tidak sebanyak kalau deskriptif, jadi dia lebih bisa lincah gitu, sesuai dengan data di lapangan yang ditemukan. Kemudian yang ketiga, perancangan metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan bisa data primer atau data sekunder sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah. Kita juga sudah bahas ya apa bedanya kalau data primer itu kan data yang memang kita lakukan pencarian data tersebut ketika kita melaksanakan riset ini gitu. Jadi misalnya dari kuesioner atau dari wawancara. Sedangkan kalau data sekunder itu biasanya data-data yang memang sudah ada dan kita ambil dari sumbernya gitu. Misalnya mungkin dari artikel-artikel, dari jurnal, dari buku-buku, dan sebagainya. Yang keempat, ada perancangan sampel dan pengumpulan data. Peneliti harus menspesifikasikan kerangka sampling dan proses pemilihan sampel. Kerangka sampling ini daftar unsur populasi yang harus diambil sampelnya gitu. Jadi kita harus menentukan dulu nih dari permasalahan yang ada, kemudian informasi yang kita harapkan dapat kita terima dari riset ini, kira-kira sampel apa yang kita perlukan, atau sebesar apa sampel yang kita butuhkan, sampel yang seperti apa, dan sebagainya. Kemudian proses pemilihan sampelnya didasarkan pada berbagai metode sampling. Ada yang probability sampling maupun non-probability sampling. Ini juga kita sudah bahas dan singgung di pertemuan sebelumnya. Yang terakhir, baru jumlah sampelnya tadi. Mencakup penentuan jumlah orang, rumah tangga, perusahaan, ataupun lainnya dengan harapan dapat memperoleh jawaban yang akurat dan handal untuk pengambilan keputusan. Jadi, tepat sasaran sesuai dengan tujuan dilaksanakannya riset pemasaran. Yang kelima adalah analisis dan interpretasi data. Temuan penelitian tidak akan ada nilainya jika tidak dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis data terdiri dari beberapa langkah: editing, coding, tabulasi, analisis atau uji statistik, dan interpretasi data. Yang keenam adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset merupakan rangkuman hasil, kesimpulan, dan rekomendasi penelitian yang diserahkan kepada pihak manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi setelah semua proses dijalankan, setelah data didapatkan, setelah data dianalisa, baru kita buat laporan risetnya.
kita rangkum hasilnya, kita buat kesimpulan, kita buat rekomendasi penelitian, dan kemudian diserahkan kepada pihak manajemen untuk diolah, untuk dibaca, untuk dicermati agar dapat mendukung pengambilan keputusan. Nah, berikut adalah tabulasi yang menyatakan kunci pertanyaan dalam proses riset pemasaran. Jadi kan kita pertama harus melakukan perumusan masalah ya. Nah, pertanyaan kuncinya adalah apa sih sebenarnya tujuan utama riset kita? Apakah mengidentifikasi peluang atau masalah, atau justru untuk memecahkan masalah? Kemudian informasi apa yang diperlukan untuk latar belakang yang dilakukan penelitian gitu. Jadi kalau kita tahu kan patokan-patokan seperti ini, kita jadi bisa lebih sistematis dalam pembuatannya. Kemudian di perumusan masalah ini juga ditanyakan apakah data-data yang kita butuhkan itu sudah lengkap, terus informasi tersebut apa sudah digunakan, apakah sebenarnya riset ini harus dilakukan, dan sebagainya. Kemudian untuk penentuan desain riset, seberapa banyak fenomena yang telah diketahui, dapatkah hipotesis dirumuskan, tipe studi apa yang paling baik untuk menjawab riset. Nah, ini kan desainnya ya, sebelum kita lebih lanjut melaksanakan risetnya. Kemudian perancangan dan pengumpulan data. Ini sudah mulai terkait dengan sumber datanya, kemudian strukturnya, kemudian kuesionernya sebagai instrumen, dan sebagainya. Perancangan sampel dan pengumpulan data. Ini ya tadi populasinya, kemudian siapa yang akan mengumpulkan datanya, kemudian bagaimana cara memilih sampelnya, berapa lama pengumpulan berlangsung. Kita juga sudah sempat singgung bahwa pengumpulan data ini juga terbagi dari beberapa jenis. Ada yang langsung sekali sebar kuesioner selesai, ada yang mungkin mesti membandingkan antara periode 1 dengan periode 2, dan sebagainya. Kemudian analisis dan interpretasi data. Pertanyaan kuncinya, siapa yang akan menangani proses editing, bagaimana cara mengcoding data, teknik analisis apa yang digunakan, gitu. Sekarang macam-macam ya, ada SPSS, ada AMOS, ada SEMS, gitu. Kemudian barulah melakukan penyusunan laporan riset. Pertanyaan kuncinya, siapa yang akan membaca laporan riset ini? Kemudian, seberapa besar tingkat kecanggihan teknis para pembaca laporan? Kemudian, apakah rekomendasi manajerial tertulis? Nah, kalau kita tahu nih, misalnya siapa sih yang baca, kemudian seberapa canggih nih secara teknis para pembaca laporan ini, kita jadi bisa tahu harus kita kemas seperti apa riset pemasaran yang kita akan terbitkan ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya. Kita langsung lanjut ke ruang diskusi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.